Sebelum bersama-sama kita belajar firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat satu hari yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap berkat-Mu. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita? Tentu dahsyat dan luar biasa. Sore hari ini bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang penantian, tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita pernah mengalami hal ini. Bahkan mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara di fase-fase penantian. Penantian seperti apa yang kita nantikan? Mungkin yang pertama adalah penantian dalam urusan pekerjaan. Kita sedang menunggu job atau kita sedang menunggu interview untuk sebuah pekerjaan. Kemudian penantian apa? Penantian dalam urusan keluarga. Mungkin hari-hari ini di antara kita ada yang sedang mengalami masalah antara keluarga, baik suami, baik istri, ataupun dengan anak-anak. Kemudian penantian dalam hal apa lagi? Penantian dalam kesembuhan. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit dan kita menantikan sebuah kesembuhan, menantikan sebuah mujizat supaya bisa sehat kembali. Kemudian penantian dalam hal apa lagi? Penantian dalam hal jodoh. Mungkin di antara kita sampai hari ini kita tetap berdoa jodoh yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin yang terakhir adalah penantian dalam hal harapan. Mungkin kita ingin kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Nah, dalam penantian, mari kita mau belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Dia merupakan strong woman dan dia adalah seorang ibu juga. Siapa dia? Yaitu Hana. Mari kita mau buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Amin. Judul renungan yang saya mau sampaikan pada sore hari ini adalah Stop Gusar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang bernama Hana, dia harus mengalami hal yang tidak mengenakan dalam fase penantian. Apa itu? Dikatakan di sini bahwa madunya yaitu Penina selalu menyakiti hatinya. Ada harga yang harus dibayar yang sangat mahal oleh seorang bernama Hana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk membayangkan kembali bagaimana kita ada di posisi Hana. Waktu kita sedang dalam pergumulan menantikan sebuah penantian, kemudian ada orang yang memberikan ucapan-ucapan yang tidak enak yang membuat hati kita ini gusar. Kemudian kita mempertanyakan, benar gak sih Tuhan itu ada? Benar gak sih Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu? Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dialami oleh Hana. Tapi saya percaya Hana tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Berbicara tentang gusar di ayat yang ke-6, gusar ini memiliki pengertian dalam terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata resah atau khawatir. Tapi kalau dalam bahasa asli, gusar ini memiliki pengertian memanaskan hati atau gemuruh atau mengguntur. Saya bisa menggambarkan tentang proses terjadinya petir. Kalau kita belajar bagaimana itu ion positif dan negatif itu saling bertemu dan bergesekan dan berterumbukan. Nah, demikian dalam gusar itu seperti itu Bapak Ibu. Antara hal baik dan antara hal yang jahat. Kemudian saling bergesek. Nah, di situ bagaimana campur aduk perasaan, kemudian emosi, semuanya itu tercampur dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan kehidupan Hana juga. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Hana. Bagaimana kita dapat melewati fase kegusaran dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita akan belajar bagaimana kita bisa melewati fase kegusaran dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama di ayat yang ke-7 saya akan membacakannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Amin. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sekali lagi, kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Di sini dikatakan bahwa dari tahun ke tahun
setiap Hana pergi ke rumah Tuhan selalu disakiti oleh Penina. Tidak hanya berbicara tentang 1 tahun, ini dari tahun ke tahun. Nah, di sini dikatakan bahwa tempat kediamannya Elkana dan Hana ini tuh ada di kota yang bernama Rama. Mereka harus pergi ke Silo. Banyak penafsir mengatakan bahwa jaraknya itu kurang lebih 5 mil dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas tentang jarak dari tempat tinggalnya ke Silo, tidak. Tapi saya di sini ingin membahas tentang pribadinya Hana. Bagaimana ini Hana ini orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Karena dikatakan dari tahun ke tahun Hana ini selalu pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, banyak penafsir juga mengatakan bahwa mereka ini pergi untuk mengucap syukur atau mereka mempersembahkan korban ucapan syukur. Dan yang saya mau garis bawahi di sini adalah meskipun Hana dari tahun ke tahun selalu disakiti oleh Penina, responnya Hana apa? Dia tetap mencari Tuhan. Sekali lagi, dia tetap mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita ada di fase kegusaran atau kita berada di fase penantian. Ingat Bapak Ibu, kita tetap dan harus mencari Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan mampu mengadakan segala sesuatu. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, stop kegusaran di dalam hati kita. Ingat pencipta kita dan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat melewati fase kegusaran ini. Yang kedua di sini saya katakan adalah ada orang yang mencintai hidup kita. Sekali lagi, ada orang yang mencintai hidup Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang kelima, saya akan membacakannya buat kita semua. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, sepertinya kalimatnya ini kayak kalimat yang menyudutkan. Meskipun ia mengasihi Hana, tapi ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Tapi kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana memakai kata double portion. Nah, di terjemahan yang lain ada juga mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dan kepada Hana dia memberi satu bagian 2 kali lipat karena dia mencintai Hana. Elkana ini sangat mencintai Hana, makanya dia diberi double portion. Nah, berbicara tentang double portion ini tuh menunjuk kepada berkat kesulungan. Sekali lagi, ini tuh menunjuk kepada berkat hak kesulungan. Jadi saya boleh menyimpulkan bahwa seperti ini. Begitu cintanya Elkana kepada Hana, Hana ini diberi berkat double portion. Kenapa? Karena Elkana tahu keturunan sulung itu hanya ada di Hana. Meskipun Elkana punya istri yang lain namanya Penina, dia punya anak-anak yang sangat banyak, tapi cintanya Elkana ini tetap untuk Hana karena Elkana yakin anak sulung yang akan lahir itu sebenarnya itu dari Hana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari hal ini kita belajar tentang apa? Dalam kita menghadapi penantian, jangan sampai kita gusar. Mungkin banyak orang mencibir kita, banyak orang ngomongin kita. Tapi Bapak Ibu harus tahu, ada juga orang-orang yang mengasihi kehidupan Bapak Ibu. Ada orang-orang yang mencintai kehidupan Bapak Ibu. Siapa? Mungkin suami Bapak Ibu, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin keluarga, mungkin orang tua rohani, mungkin orang terdekat Anda. Itu mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar bagaimana kita boleh menjadi orang yang kuat. Kita tidak boleh hidup dalam kegusaran. Karena saya mau katakan seperti ini. Kalau kita hidup dalam kegusaran, kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan kita tidak bisa melihat orang yang mencintai hidup kita. Sekali lagi, hiduplah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.